Masih bersama saya, Frin Mariana di Kompas News Jember. Saudara, kopi Arabica Ijen Bondowoso memiliki karakteristik rasa berbeda dengan jenis kopi lainnya. Nah, untuk memperkenalkan kopi Ijen, pemerintah menggelar uji cita rasa kopi Nusantara. Puluhan kelompok tani dan ratusan para pecinta kopi dari berbagai daerah turut datang berburu kopi terbaik. Sejumlah kelompok tani dari beberapa desa penghasil kopi di Indonesia hadir dalam uji cita rasa kopi yang digelar di lereng Gunung Ijen, Kecamatan Sempol, Bondowoso. Masing-masing membawa biji kopi terbaik asal daerah mereka, termasuk Bondowoso, dengan biji kopi andalannya, kopi Arabica Ijen dan Robusta Ijen. Mereka berlomba-lomba menyeduh dan menyajikan kopi asal daerah mereka masing-masing kepada pengunjung secara gratis. Mereka juga memamerkan teknik pengolah kopi mulai secara manual hingga dengan peralatan canggih. Ada juga petani kopi yang menyeduh beberapa kopi terbaik Nusantara dengan campuran kunyit, kayu manis, dan daun serai. Rasa yang dihasilkan bertambah nikmat. Melalui uji cita rasa kopi diharapkan jejaring kopi Nusantara terbentuk, sehingga produk kopi Nusantara semakin mudah dipasarkan. Kita ingin pertama membangun jejaring kopi Nusantara, dan kita ingin juga mencari bibit-bibit dan produk-produk kopi terbaik di Indonesia. Sekarang saja sudah kita bisa memilih 10 kopi terbaik, nanti akan disaring lagi sehingga akan muncul best of the best di antara kopi yang ada ini. Di perkebunan Gunung Ijen Bondowoso sendiri terdapat sekitar 7.300 hektar tanaman kopi Arabica dan 6.000 hektar kopi Robusta. Kedua kopi jenis ini diimpor ke sejumlah negara. Hernawan Mustika, Kompas TV, Bondowoso, Jawa Timur. Selain kopi khas Ijen, ada juga batik khas Pandalungan. Nah, di Jember, Jawa Timur, sisa potongan kain batik diolah menjadi aneka macam kerajinan tangan seperti sepatu dan tas. Uniknya, kain batik yang digunakan adalah batik khas Jember bermotif daun tembakau. Selain unik dan menarik, kerajinan ini bernilai ekonomi tinggi. Para perajin di Kecamatan Patrang, Jember ini memanfaatkan sisa potongan kain batik sudah sejak lama. Awalnya mereka hanya membuat busana atau pakaian batik khas Jember bercorak daun tembakau saja. Namun perlahan mereka mulai menyayangkan setiap kali melihat banyak sisa potongan kain batik tak terpakai lalu dibuang begitu saja. Mereka pun memungut kembali potongan kain tersebut lalu diuji coba untuk diolah menjadi aneka kerajinan tangan. Usaha mereka pun membuahkan hasil. Limbah kain batik yang dulu tak terpakai kini memiliki nilai ekonomi tinggi. Beragam jenis batik ada di setiap daerah-daerah di Indonesia. Nah, di kota Jember, batik bukan hanya menjadi sebuah gaun atau menjadi busana keseharian, tapi di sini sisa-sisa dari kain batik bisa digunakan sebagai pembuatan seperti ini, sandal, ataupun seperti ini, udeng. Ada juga pembuatan sepatu dan lain sebagainya. Dan ini bernilai ekonomi cukup tinggi. Seluruh proses olahan limbah batik ini dilakukan secara manual dengan bantuan mesin jahit. Awalnya, sisa kain batik dikumpulkan, lalu dipotong kembali sesuai ukuran yang dikehendaki. Kemudian baru dijahit sesuai bentuknya, mulai dari tas, udeng, dan kotak tisu. Sedangkan untuk pembuatan sandal dan sepatu ditambahkan dengan pembuatan plat kaki. Plat ini kemudian ditempel dan dijahit kain batik. Kini usaha kerajinan limbah kain batik dikembangkan pesat. Per minggunya terdapat 100 pesanan untuk masing-masing item. Pesanan datang tak hanya dari perseorangan, namun juga instansi perkantoran dan hotel yang memesan dalam jumlah besar. Ya, awal mulanya kita itu karena kita cinta sama batik ya, bagaimana itu batik punya manfaat.
Dari sisa batik pun bisa dimanfaatkan menjadi sepatu, menjadi dompet, menjadi tempat tisu, menjadi sandal seperti ini, sepatu sandal, menjadi sepatu olahraga, menjadi sandal-sandal di rumah untuk anak-anak maupun orang-orang dewasa seperti ini. Kita fluktuatif, yang penting kan kita punya tenaga kerja 156 yang kita berdayakan, alhamdulillah masih bisa terbayar semua seperti itu. Jadi kalau ada kelebihan kita juga nambahi yang namanya ilmu, seperti ilmu membuat ini, menjahit ini, yang gitu membuat sepatu. Ini ilmu yang kita dapatkan dari keuntungan dari penjualan batik. Kreativitas tanpa batas, itulah gambaran yang pas diucapkan saat melihat para perajin ini. Tak hanya mampu mendatangkan keuntungan baru, mereka juga dapat memperkenalkan batik khas Pandalungan dengan motif daun tembakau. Ini kreasi dari sisa kain batik, cukup unik dan menarik. Tidak ada salahnya untuk Anda bisa mencoba dari sisa-sisa kain batik yang Anda punya, dikreasikan seperti ini. Untuk Anda gunakan sendiri atau jadi bisnis baru Anda. Afrin Meriana, Ronaldo Seda, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas News Jember episode hari ini. Saya Afrin Meriana, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.